Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Lanjut ngaji kitab Al-Qaulus Sadid fi Sifatil Murid yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Adnan bin Abdullah Zuhar. Bukan, itu yang nulis itu Muhammad Al-Hajuji Al-Hasani. Syekh Muhammad Al-Hajuji Al-Hasani. Wa minha iku setengah saking solo impian di hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang murid, langkah-langkahnya, suluk-suluknya. Termasuk diantaranya niki. Yang pertama kemarin adalah asidku, yang kedua kemudian al-wara'u, dan niki yang ketiga wa minha iku setengah saking suluk atau batu utawi taubat. Qala dawu sallallahu ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah berfirman, tubu ilallah, tubu ilallah. Wa fil hadits, ini dalam hadis ada juga hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Utawi lafaz hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. At-taibu ta'ibu kang taubat minadz dzambi saking pira-pira dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man. Jadi memang taubat ini sudah diperintah oleh Allah dan juga diperintah oleh Rasulullah. Perintah oleh Allah itu ayatnya tadi, tubu ilallahi jami'an, taubatlah kalian semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya sukses, agar kalian semuanya bahagia. Hadisnya berbunyi at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari kesalahan dan dosanya, maka dia bagaikan orang yang tak pernah punya dosa. Nah, ini jadi menjadi fitrah, menjadi nol lagi kalau bersedia taubat. Akhrajahu ngetokake ing hadis. Ngetokake ku apa sih? Ngetokake ku menelusuri, mentakhrij. Kalau orang-orang ahli hadis ngerti, akhraja berarti sudah mentakhrij. Takhrij itu menelusuri. Kalau anak gak ahli hadis, oh apa yang ngetokno hadis? Maksudnya itu menelusuri. Itu kalau kebetulan saya dulu jurusan tafsir hadis. Jadi ada mata kuliah takhrijul hadis. Itu menelusuri hadis. Hadis itu ditelusuri apa benar dia adalah hadis yang sahih, dan juga ditelusuri sanad-sanadnya. Diteliti satu persatu. Jadi itu kajian sanad dan matan. Nah, akhraja ngetokake untuk telusuri ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Ali bin Mas'udin saking Imam Ibnu Mas'ud, wal Hakim lan ngetokake sapa Hakim ing hadis At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi. Al-Hakim itu gelar. Hakim kalau dalam bidang hukum maka dia penentu kebijakan. Kalau orang sufi, hakim itu adalah orang yang bijaksana. Tapi kalau hadis,
Hakim itu orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000 lebih. Ya itu. Kalau hadis, makanya ngene iki ya kudu ngerti. Hakim Tirmidzi berarti wong itu sebagai seorang hakim. Tidak. Hakim yang dimaksud adalah orang yang hafal 100.000 lebih hadis. Makanya nanti ada gelar Al-Hakim, ada gelar Al-Hafidh. Gitu. At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abi Sa'id Al-Khudri. Wa akhraja lan Hakim utawa telusuri sapa Ibnu Najjar wal Qusyairi dan Imam Qusyairi fi risalati dalam kitab Risalai Qusyairi. Imam Qusyairi itu punya kitab, punya karya, judulnya Risalah Qusyairiyah. Nah itu berarti ini karyanya ini. An Anasin ngriwayatake hadis saking Anas annahu apa sak temene jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa jeung Nabi ataibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Ataibu tawi wong kang taubat minadz dzambi saking dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora duwe dosa iku maujud lahu kedue man wa idza ahabba nalikane demen sapa Allah abdan ing kaula lam yadurru mongko ora bakal melarati utawa nyengsaraake utawa nimpake hu ing man apa zambun dosa. Summa tala nuli berfirman sapa Allah innallaha satemene Gusti Allah maca summa tala nuli maca ya innallaha satemene Gusti Allah yuhibbu iku demen sapa Allah at-tawwabina pira-pira wong kang tobat wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing wong kang sesuci. Kata Imam Qusyairi dan Ibnu Majah mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang bertaubat dari dosa itu bagaikan dia suci tanpa ada dosa sedikit pun. Dan ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka dia tidak akan digiring atau diarahkan untuk melakukan satu dosa. Makanya kok tiba-tiba jenengan diarahkan ke sini, padahal sudah janjian sama gadis dari Bali. Kok rela berkorban, padahal dia sudah Masya Allah. Berarti ingat bahwa itu semuanya menunjukkan sejatinya Anda dicintai oleh Allah, diselamatkan. Mestinya jenengan bisa nonton bioskop di Royal, mestinya. Tapi ternyata Anda dihalangi oleh Allah. Ingat bahwa ternyata itu menunjukkan bahwa Anda dicintai oleh Allah sehingga dihalangi untuk melakukan dosa. Oh no. Makanya kok tiba-tiba misalnya dengan jange didulit tanoko yang kemudian tiba-tiba ngeban atau kembos bane atau mogok, ya husnudzon, oh berarti saya sedang dicegah untuk melakukan satu kemaksiatan atau satu kesalahan. Begitu, dikawal oleh Allah, dihalang-halangi oleh Allah. Apalagi kalau sampai janjian atau jangan maksiat, kok sampai baca salat Fatihah terus, wis tak jamin gagal. Enggak jadi sampean.
niat maksiat, niat janjian kok sampai baca sholat Fatih terus. Wurung janjiannya. Ayo jalan sampean. Nanti lah wurung. Iya, jadi Allah menghalangi dari perbuatan dosa itu. Lam yadurruhu dzambun. Bisa jadi ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dulu itu lam yadur, gak ngefek. Kalau sudah cinta ya. Ini yang disebut oleh anak-anak muda sekarang. Kalau cinta sudah melekat, maka tai kucing rasa coklat. Jadi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita sudah dicintai Allah, sudah gak dianggap sama Allah itu kesalahan dulu-dulu. No problem. Sudah gak dianggap kalau kita dicintai oleh Allah. Ini bayangan saya dulu ya ketika saya jadi kepala sekolah. Ya gini-gini ya tahu jadi kepala. Ketika saya tahu seorang santri murid biar itu gitu. Tapi kok dia itu saya senangi, saya cintai. Ternyata saya memberikan spesial yang dia lulus. Nah, gitu. Meskipun protes dari guru, dari wali kelas, tidak bisa ini. Ini nilainya nggak nutup KKM-nya, nggak nutup ini. Sudah lolos kan? Nah, gitu. Karena apa? Karena saya tahu saya senang sama dia, dan saya senangnya kan bukan tanpa alasan. Pasti nanti akan ada manfaat-manfaatan. Nah itu, Allah juga begitu. Kalau kita sudah bertaubat dan Allah sudah mencintai kita, maka kesalahan-kesalahan yang lalu ini sudah hilang, dihapus oleh Allah. Makanya ada beberapa kisah-kisah sufi itu di mana ada orang yang sering kali berbuat dosa, tapi dia merasa bahwa perbuatan dosanya itu adalah sebuah keterpaksaan, dan dia merasa bersalah. Maka pada akhirnya, itu kalau nggak salah ada cerita adik kakak, yang satunya itu wali betul, khusyuk sekali, tapi dia selalu menyalahkan adiknya itu. Nah, sing adiknya itu melakukan kesalahan terus, tapi dia sadar dia bersalah, ispuran aja. Itulah ibaratnya gitu ya. Tapi yang kakaknya, dia merasa benar. Ternyata di satu ketika sudah meninggal dua-duanya, ada yang memimpikan bahwa ketika itu dihadapkan oleh Allah, dan ini diimpikan oleh seorang wali, ternyata yang kakaknya itu justru nanti dimasukkan oleh Allah ke neraka. Sang adik malah disuruh ke surga. Jadi ketika sang adik itu disidang oleh Allah, kemudian sang adik merasa, iya saya memang salah, saya mengakui bahwa saya berbuat dosa, saya melakukan pelanggaran, tapi saya tahu bahwa ampunanmu dan rahmatmu itu lebih besar daripada kesalahan saya. Akhirnya kata Allah, malaikat bawa ini ke surga. Tuh, yang kakaknya bawa ke neraka. Kaget kakaknya. Kenapa mesti? Ya, karena kamu merasa seperti saya. Ibaratnya merasa paling benar, sehingga kamu menyalahkan semua yang selain yang seperti kamu pahami dan kamu amalkan.
kamu menganggap bahwa rahmatku terlalu kecil. Jadi adik itu disalahmu, wah salahmu itu gak karu-karuan. Artinya kakaknya itu menganggap adiknya itu pasti dihukum, pasti masuk neraka. Nah, ini berarti kan sudah suudzon duluan. Kamu tidak mampu dan tidak bisa memahami bahwa rahmatku itu luasnya meliputi semuanya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, gitu. Di dalam burda kan juga ada ya. Dalam burda itu apa bunyinya itu? Innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Nah, itu. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamani. Sesungguhnya dosa-dosa besar itu jika dibandingkan dengan ghufran, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, kalamani, ya bagaikan butiran-butiran debu. Bukan batu, debu. Terkecil. Nah, itu sangat kecil dibandingkan dengan ampunan dan rahmat Allah. Maka bertaubatlah. Maksudnya begitu, bertaubatlah. Ini bagi yang sudah ya. Yang belum ya nggak boleh. Kalau sengaja berarti Anda meremehkan aturan dari Allah. Nah, ini yang perlu difahami. Jangan gerai, wah gampang Allah itu mengampuni. Wah ngerampok banget. Wah, ya nggak boleh. Berarti Anda meremehkan aturan-aturan dari Allah, undang-undang dari Allah. Nggak boleh, nanti menyepelekan namanya, menyepelekan hukum dari Allah. Nggak boleh. Ini berlaku bagi mereka yang sudah. Dan bagi Anda yang ingin bertaubat, optimis bahwa Allah akan menerima taubat kita. Jadi gitu. Wa innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta pada orang-orang bertaubat dan cinta juga kepada orang-orang yang suci, berusaha untuk suci. Mutatahhirin ini berusaha untuk suci, sucikan jiwa dan hati kita termasuk. Qila, diucapkan, ya Rasulullah, wa ma iku apa alamatu taubati utawi indikasi, tanda-tanda taubat. Qala, jawab sapa Rasulullah, an-nadamatu ai hiya an-nadamatu. Iku an-nadamatu getun. Tanda-tanda orang yang benar-benar taubat itu adalah menyesal. Habis taubat lagi, lah ya gak taubat itu namanya. Ya Allah, ampun ya Allah. Ya, tapi ngulang lagi besoknya. Wah, ya itu berarti belum. Anda berarti tidak taubat itu. Harus menyesal. Wa fir risalatil Qusyairiyah, ing dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah bisanadihi, kelawan sanadi Qusyairiyah ila Anasi Ibni Malikin, sanad tumeka maring Anas bin Malik, sahabat Nabi ya. Anna Nabiyya, sak temene jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, ma min syai'in ora ana setengah saking suwi-wiji ahabbu ilallahi kang luwih den temeni, ahabbu kang luwih den temeni ilallahi mungguhe Allah min syabin, saking pemuda remaja ya. Ini pemuda semua ini. Di luar rumah ngaku pemuda. Taibin kang taubat. Tidak ada hal yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, selain pemuda-pemuda yang bersedia untuk taubat.
Ya, berarti orang yang berusaha bertobat itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. At-taubatu tawi taubat iku awwalu manzilin, kawitane panggonan, tegese tahapan. Manzil itu rumah, nggon mudun. Nggon mudun itu rumah. Tapi maksudnya di sini bukan rumah, tapi tahapan. Awalu manzilin utawi kawitane atau batu utawi tobat iku awalu manzilin kawitane tahapan min manazilis salikina saking pira-pira tahapane wong kang suluk. Wa awalu maqamin utalan kawitane posisi utawa maqam mim maqamatit talibina saking pira-pira maqame wong kang nyupreh usul ilallah. Taubat itu satu tahapan atau langkah awal, pijakan awal dari beberapa tahapan-tahapannya orang-orang yang suluk ilallah. Dan juga makom yang pertama, posisi yang pertama di antara beberapa posisinya orang-orang yang berharap usul ilallah. Jadi langkah pertamanya ya taubat. Maka nih wiridan sampean itu yang pertama rukun qaulinya adalah istighfar, astagfirullah. Itu namanya takhalli. Proses takhalli. Jadi taubat ini tahapan pertama. Fataubatu mengetahui taubat hiya taubat iku arruju'u balik wangsul balik ilallahi maring Allah bihalli uqdadil israri lawan ngudari cancangane tekanan. Bahasa Indonesia berarti melepas simpul-simpul desakan anil qalbi dari hati. Nah gitu. Ngudari cancangane desekan anil qalbi saking ati. Desaan. Nah itu. Makanya sampai ini kalau nggak punya perasaan taubat, maka kita akan digiring, didesak oleh hati nafsu kita untuk melakukan kemaksiatan, apapun bentuknya, pasti didesak ke situ. Nah taubat itu menghentikan diri dari desakan-desakan ini, melepaskan diri dari ikatan ini, melepaskan diri dari ikatan hati. Jadi sebenarnya kita itu terikat, kita itu budak. Budaknya apa? Budaknya nafsu. Jadi kita ini sebenarnya diperintah oleh nafsu. Perintah, ayo kamu keroyok, kamu jadi pak. Kalau bisa jangan sendirian, ajak cewek-cewek yang nanti cantik. Gitu. Uangnya saya nggak punya uang, cari uang. Loh, saya nggak punya sepatu, tukar di masjid kalau Jumatan. Yuk itu nafsu mengarah ke situ. Nah ini didesak oleh nafsu, ayo terus. Nah ketika didesak oleh nafsu, maka yang mampu mengembalikan kita rujuk ilallah ya perbuatan taubat itu. Ya, taubat itu melepaskan simpul-simpul desakan dari hati. Ya sampai juga itu. Kalau enggak mah itu karuan itu sampai main royal itu berbagai macam model dan
bentuk dari cewek-cewek, mulai yang kuning, putih, agak coklat, rambutnya agak panjang, berkepang, bibir merah, yang alisnya dimodif, karu-karuan. Nah itu kalau tidak mampu menahan itu semua, ya Anda akan digiring oleh nafsu. Tsumma al-qiyamu nuli jumeneng. Jumeneng itu kalau di sini itu berarti melaksanakan. Tsumma al-qiyam nuli jumenengi bi kulli huquqir rabbi. Sakjane iki bi ku kelawan ya. Ya kula lebih seneng iki. Bi kulli huquqir rabbi ing saben-saben hak-hake pangeran. Melaksanakan segala hak-haknya Allah. Nah, itu namanya taubat. Sembayange dicangkepi, mosone dibuntoni, zakate ditokno. Itu al-qiyam bi kulli huquqir rabbi. Al-qiyam niku ngadeg atau jumeneng. Tapi maksudnya melaksanakan segala hak-hak Allah. Laksanakan semua, itu taubat. Saya ingin taubat, saya berhenti dari semuanya. Sembayangi pancet bolo-bolo. Ya berarti belum. Zakate gak metu. Ngetokno 2,5% gak metu. Omsete sak miliar. Nah, yes. Gak bahaya kan? Bahaya, hati-hati. Bener kadang entek nangis. Sak miliar dijaluk pangeran. Jadi jaluk cuma 2,5%. Kok gak dikekno, ya hati-hati dijaluk kabeh malah. Wa taubatu tawi taubat an-nasuhu. Kang tulus, kang temenan. Iya, ya taubatun nasuh iku taufiqul azmi. Mantepake tekad. Iki cara Indonesia membulatkan tekad. Ala alla yauda ing atase yen ta ora baleni sapa taib. Taib iku wong kang taubat limislihi maring sepadane maksiat atau sepadane perbuatan kesalahan niku dzambunnya tadi. Taubatun nasuha itu adalah memantapkan tekad bahwasanya dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, jadi ditekadi sudah saya nggak mau lagi ngapusi. Tahu ngapusi koncoe janjian. Mana ketemu yo nang zawiyah Duku Kupang. Temen lu yo ngaji. Dia gak ngaji. Aduh, ngapusi deh. Nah, untuk besoknya, wah, saya nggak akan ulang lagi. Saya akan berangkat untuk ngaji di periode mendatang. Nah, itu namanya taubatun nasuha. Ya, kalau kesalahan dan dosa ya macam-macam. Misalnya pernah misalnya minum khamr, maka berjanji untuk berhenti, nggak mau minum lagi. Sudah, saya nggak mau minum lagi. Mending minum susu. Gitu. Iya, jadi Nedi. Sampai milih mana? Minum khamr atau minum susu? Khamr. Hah? Dan nona. Lah. Pasti harus lebih milih minum susu ya. Dan nona. Sampai pengen yang pakai wadah apa?
kaleng. Apa kardus? Maka harus berjanji, saya nggak akan ulang lagi minum khamr. Selesai, kemarin itu terakhir, tidak mau ulang lagi. Nah itu namanya taubatun nasuhu. Qala Dawud sama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas sahabat Nabi, misanane ya, misanan jeung Nabi, karena Abbas itu saudaranya Abdullah radhiyallahu anhu. At-taubatu tawi taubat an-nasuhu kang tulus iku annadamu getun bil qalbi ing dalam ati. Jadi taubat itu, taubat yang nasuh, taubat yang memang benar-benar tulus, itu ada rasa penyesalan di hati. Wal istighfaru lan nyuwun ngapura bil lisani kelawan nganggo lisan, lesannya membaca astagfirullah, lapo iki mau ngombe minum khamr. Jadi lesannya membaca istighfar. Wal iqla'u lan nyopot bil badani dalam badan. Wal idmaru lan nyamarake. Nyamarake itu menyimpang. Allah yauda ing atase yen to ora bakal baleni sapa taib ing dosa ing maksiat. Lesannya membaca istighfar, hatinya menyesal dan melepaskan dari jasadnya serta menyembunyikan kesalahan itu dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Makanya bagi orang yang bertaubat, taubatnya itu taubat nasuha, aja diulang-ulang kesalahannya dan tidak perlu diceritakan lagi. Gitu ya. Tidak perlu. Biarkan itu terhapus dari memori kita. Nek sampai cerita kemana, kok kerekam lagi, muncul lagi memorinya. Jadi hilangkan, lupakan mantanmu, wes. Buanglah mantan pada tempatnya. Nanti jadi problem. Jadi problem nanti itu diungkit lagi. Tidak perlu, sudah ditutup lock. Ditutup, kita buka lembaran baru, masa depan yang lebih cerah. Tidak perlu. Jadi kadang-kadang kan malah bangga-banggaan. Wah, aku biar mati mau itu. Di situ, wah, pepe itu, aku malah petanggung. Jadi sing petanggung lo. Kalau mana dia, wah, petanggung nggak apa-apa nih. Aku 100. Lo ya aku malah bangga-banggaan dosa ini. Tutup, sembunyikan. Biarkan itu diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tutup saja. Makanya ketika ada seorang wanita yang pernah melakukan perzinahan, kemudian dia lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, rajamlah saya. Saya telah melakukan perzinahan." Kayaknya Nabi pura-pura tidak tahu. Subhanallah, mulai terbuk. Sampai mulai tidak tahu buat istighfar. Maunya Rasulullah itu ditutup. Sudah kan gak usah cerita sama saya, istighfar saja, minta ampun sama Allah, selesai. Itu. Ternyata ngotot datang lagi. Ya Rasul, hukumlah saya. Saya ini layak dirajam. Kata Rasulullah, "Bu, sampai tambah sini kok melendor kayak gini. Pun jadi Rasulullah, wes.
dan sholat. Sampai yang kesekian kalinya ibu itu masih ngotot. Enggak ya Rasul, saya ini pernah melakukan kesalahan, maka hukumlah saya, rajablah saya. Baru lo ini jalur tiba, ditutup-tutup tangan jalur dibuka. Akhirnya dibuka sama Rasulullah. Apa yang sampai lakukan? Sampai diumpamakan, apakah benang itu masuk ke sebuah botol? Dikasih perumpamaan gitu sama Rasul. Oh iya ya Rasul. Berarti sekarang sampai hamil. Iya. Kalau gitu tunggu sampai kamu melahirkan. Datanglah lagi ketika nanti kamu sudah melahirkan. Begitu sudah lahir, datang lagi perempuan ini. Barulah akhirnya dirajam oleh Rasulullah. Nah, maunya Rasulullah menutupi. Maunya ya sudah, ayo kawan, tutup kesalahan itu, biarkan itu antara kamu dan Allah yang tahu. Ya sudah, minta sama Allah ampunan dan jangan diulangi lagi. Itu. Jadi menyembunyikan ini yang namanya taubatun nasuha. Tidak perlu dicerita-ceritakan. Kon niku cek maling ping 7, maling ping 70. Kon maling kacangan. Lu akhirnya nak liyane iki tambah. Tunggu rek berarti aku pakai 1/10. Wah, kurang ini berarti. Ya lah tambah enggak karo-karo nanti. Itu nanti memotivasi itu. Jadi jangan ya, jangan jadi ya. Jadi sudah, biarkan itu terjadi antara dirimu dengan Allah. Wakila lan diucapake at-taubatu tawi taubat lan nasuhu kang tulus iku Allah ya pokok. Oh, burine atharon. Nek ngono berarti Allah yubqi ora nyisakake. Orang nyisake. Oh, pesantren biasanya orang tetep sing enak itu sisa, tidak menyisakan. Orang nyisake sapa taib. Wong kang taubat mau. Ala ilmihi ngatasi ilmune taib. Afaron ing labet utawa bekas minal maksiati saking maksiat sirron ing dalem sir rahasia wajah lan ing dalem tingkah ngeden atau terang-terangan. Taubat yang benar-benar tulus, taubatun nasuha itu tidak menyia-nyiakan pengetahuan tentang kesalahannya itu. Sudah diungkit-ungkit mana? Sudah hentikan. Jangan diulang-ulang lagi. Jadi jangan disisakan titik noda itu sudah dibuang aja. Ya, karena titik noda yang menurut saya kayak misalnya sampai ada luka di sini, itu tidak sama kurang, tambah umum, akan meluas ini. Sudah biarkan aja, sudah disibukkan selesai. Tapi kalau sampai gini terus itu akan melebar. Sudah selesai. Kalau diurut terus, wah ini nggak selesai. Nah kesalahan itu begitu. Kesalahan itu begitu. Sudah hentikan. Jangan dilanjut. Pengetahuanmu tentang itu, memorimu tentang itu, hapus. Jangan disisakan. Nah, nanti si ono nduk kene ngecap, wah terus-terusan nanti ngulang lagi. Nah, jangan sampai dihapus total jenderal. Wakila diucapkan hiya utawi taubatun nasuha iku allati
kang turisu nyebabake apa allati sahibaha ing wong kang ngelakoni taubat nasuha nyebabake apa? Nyebabake al-falaha ing bahagia. Taubat nasuha, kalau taubatnya itu tulus, taubatnya serius, akan memunculkan perasaan-perasaan bahagia. Jembar maneh atine, padang kayak kalangane. Gitu, masa depannya cerah lagi. Enggak cupet maneh. Sampai tanya itu orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu ketika dia melakukan kemaksiatan gelap hatinya, mulai sumpah itu habis melakukan itu, diulang lagi sumpah mana, terus menerus itu, terus menerus. Nah ketika orang itu bertaubat, maka turidu sahibah al-falaha, akan mendatangkan, menyebabkan perasaan-perasaan bahagia di hatinya. Maka bertaubatlah ajilan ing dalam waktu sakniki, wa ajilan lan ing dalam sesuk. Sesuk itu nanti jauh. Artinya apa? Orang yang bertaubat itu akan merasakan kebahagiaan, baik cepat atau lambat, sekarang atau nanti, pasti akan bahagia. Wa qala sapa Abu Ali At-Taqqah. Abu Ali At-Taqqah itu kalau enggak salah mertuanya Imam Busyairi. Kalau enggak salah ya. Abu Ali At-Taqqah itu mertuanya Imam Busyairi. At-taubatu utawi taubat iku ala salasati aqsamin. Terbagi ngatasé telung bagian. Taubat itu terdiri dari 3. Awaluha utawi kawitane salah satu aqsamin iku at-taubatu taubat. Wa awsatuha lan tengah-tengahe salah satu aqsamin iku al-inabatu jenenge inabah. Wa akhiruha lan utawi akhir salah satu aqsamin iku al-aubatu taubat. Nah, tahapan-tahapan proses-proses taubat itu ada 3, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama namanya taubat, yang kedua namanya inabah, yang ketiga namanya aubah. Fakullu man mongko kae saben-saben wong tabakan tobat sapa man di khaufil uqubati krana wedi siksane Allah, yaiku fahuwa mongko utawi man iku sahibu taubatin wong kang nglakoni taubat. Nah, yang dinamakan taubat itu adalah ketika ada orang yang melakukan taubat itu disebabkan oleh rasa takut akan siksaan Allah. Gitu. Makanya ada orang yang takut karena Allah, akhirnya dia taubat. Nah, proses ini yang disebut dengan taubat. Gara-gara nonton film tentang neraka, wah akhir kepikiran terbayang-bayang. Atau pernah mimpi bayangkan bahwa dia dihukum di neraka. Akhirnya begitu bangun taubat, takut ibadah itu, takut karena siksaan di neraka. Ngeri sekali neraka ini. Kadang-kadang cuma masalah mimpi, tapi berpengaruh pada jasad. Makanya dulu ada orang yang bantah itu, cuma mimpi ya gak ngefek. Ngefek sekali. Coba sampai ini mungkin sampai semuanya hampir rata-rata pernah
ngalami yang namanya tindian. Pernah tindian? Tindian itu tidur, kita rasanya sudah ngelawan sekuat tenaga, berteriak sekencang-kencangnya, tapi ini toh. Itu kalau dibiarkan bisa meninggal, betul itu. Kalau dibiarkan terus-menerus mimpi itu bahaya. Kadang-kadang setelah begitu tuh sakit semua badan. Wah, gitu. Kan cuma mimpi tuh. Oh, enggak cuma mimpi. Ada juga yang mimpinya enak. Wah, ketemu bidadari. Tidur senyum-senyum. Wah. Tidur sambil senyum sendiri. Temennya lihat ngapain anak ini. Wow. Ini paling ketemu sama istri muda ini. Kok senyum-senyum sendiri. Nah, ini itu namanya taubah. Wahia hale utawi taubat iku min sifatil mukminina, termasuk sifat-sifate wong kang iman. Wa kullu man utawi saben-saben wong tabah kang tobat tomaan krana arep-arep fi thawabi ing dalem ganjaran ya fahuwa utawi kullu man taba tama'an fi thawabi iku sahibu inabatin iku fahuwa mongko utawi kullu man taba tama'an fi thawabi iku sahibu inabatin, wong kang ngelakoni inabah. Kalau ada orang yang melakukan amal ibadah, dia berharap pahala, berharap ganjaran dari Allah agar dia nanti dimasukkan ke surganya Allah, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang istimewa, maka itulah proses inabah. Wahia alitawi inabah iku sifatul auliyai, termasuk sifatnya para wali. Wal muqarrabin lan pira-pira wong kang parek maring Allah. Nah, kalau inabah berharap pahala termasuk sifatnya para wali. Wa man utawi sapane wong iku tabah, wa man lan utawi sapane wong tabah kan tobat sapa man. Tabah kan tobat sapa man muraatan krana ngreksa lil amri maring perintah Allah la li robatin, ora krana demen fi thawabi, demen arep-arep ganjaran, au robatin utawa benci minal iqabi saking siksaan, yaiku fahuwa iku fahuwa mongko utawi man iku sahibu aubatin, wong kang nglakoni aubah, tidak berharap pahala dimasukkan surga dan juga tidak takut siksaan neraka, maka itulah yang disebut dengan aubah. Wahia alai utawi aubah iku sifatul anbiya'i, sifati para nabi wal mursalin lan rasul. Wa qala lan dawu sapa al-Junaidu, Imam Junaid at-taubat utawi taubat iku ala salasati ma'anin ing atase telu pira-pira makna. Awaluha utawi kawitane makna iku annadamu getun wasani lan kang utawi kang nomor loro, utawi makna kang nomor loro iku al-azmu tekad ala tarkil muawadati ing atase ninggal baleni ilama maring perkara naha kang larang sapa
As-salisu kami kang nomor 3 iku as-sa'yu berusaha fi adail madhalimi ing dalam ngatasi keluhan-keluhane wasu ilalan dan takoni sapa ba'duhum setengah ulama amit taubatin saking tobat faqala mengkodawuh sapa ba'duhum atau batu tawi taubat min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji iku mau ngremehake hu ing syai' apa ilmu pengetahuan ilama maring perkara madaha kan muji hu ing ma apa ilmu alhamdulillah wa su'ilan dan takoni sopan nuri Imam Nuri amin taubati saking masalah taubat faqala menjawab sopan nuri taubat yaiku ay at-taubatu iku antatuba yen taubat sapa wong mingkul syai'in saking sekabehane suwiji-wiji siwallahi kang saliyane Allah azza wa jalla sapa Allah wa jalla aku sapa